lihat aktivitas ekonomi di tanah air? Ya Mas Pras, momentumnya ada ya. Meskipun tentunya kita berharap kuartal 1 tahun lalu merupakan penghela yang paling signifikan di tahun ini. Tetapi Oke, momentumnya masih tetap terbuka ya. Karena kalau kita lihat sekarang, bagaimana aktivitas de-risking dari US Asset Portfolios ya. Karena memang terakhir Moody's justru mendowngrade ya peringkat bond di US. Sehingga oke. pada akhirnya capital outflowing from the US coming to emerging markets, apalagi emerging markets rata-rata sudah di-upgrade ya oleh JP Morgan beberapa waktu yang lalu, sehingga ini adalah window yang paling baik, apalagi kemarin juga sudah diwarnai oleh turunnya ya suku bunga Bank Indonesia memanfaatkan window tersebut. Sehingga saya rasa stimulus ini memang stimulus yang kita inginkan ya hadir di kuartal kedua, apalagi kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama. Kuartal pertama itu kan banyak sekali constraint ya, terutama constraint birokrasi. Bagaimana Inpres 1 efisiensi ya tentang tahun 2025 itu kemudian menghadirkan proses adaptasi birokrasi yang cukup signifikan ya, sehingga kita terlewat di kuartal pertama dengan kontraksi year on year government spendingnya 1,38%. Kalau Oke. dibandingkan dengan tahun lalu, government spending kita year on year 20% ya, sudah ada aktivitas front loading. Sehingga akhirnya kita bisa membandingkan kuartal 1 di tahun 2024 itu tumbuh 5,11%, sementara di kuartal 1 tahun ini cuma tumbuh 4,87%. Nah, ini saya rasa merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya minimal 5% ya. Sehingga tadi ya, kalau kita bicara mengenai paket stimulus, ini adalah paket stimulus yang Oke. paling banyak menyentuh middle class, yang mana kita lihat bagaimana performanya sepanjang kuartal pertama ini tertekan begitu Mas Pras. Nah, baru nih paket kebijakan di pertengahan tahun ini. Apakah memang ini akhirnya menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh dunia usaha, kemudian ekonomi juga bisa memprediksikan bahwa memang ini sudah saatnya begitu, Mas Mitra? Iya, jadi kalau kita bandingkan di kuartal pertama, Hmm. betapa pengeluaran pemerintah itu agak sedikit terhambat ya, Ya. sehingga kemudian kita kehilangan momentum di masa Lebaran. Hmm. Tetapi di sini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum di akhir bulan ini dan juga awal bulan yang Oke. banyak liburnya, dan kemudian ada libur sekolahan ya, yang mana ini adalah momentum lain yang bisa Ya. kita manfaatkan ya, terutama memang mayoritas kalau kita lihat ini adalah untuk middle class ya, kecuali bansos ya. Kalau kita lihat yang lain ya ada 5 kecuali satu ya, satu itu untuk bansos untuk 18 juta penerima manfaat. Tapi yang lain-lain seperti misalnya diskon energi, kemudian transportasi dan juga bantuan subsidi upah itu merupakan yang fokus kepada middle class. Nah, Mas Pras, ini Oke. kita harus ingat bahwa middle class ini adalah mereka yang berjuang di tengah sendirian. Mereka bukan orang kaya, mereka juga bukan orang miskin. Oke. Ketika mereka kesulitan, ya mereka, karena mereka bukan orang kaya ya. Ketika mereka kesulitan, mereka tidak dapat bantuan. Kenapa? Karena bukan orang miskin. Orang miskin bisa dapat bansos. Ya. Nah, apa yang bisa pemerintah bisa lakukan ya? Mengurangi beban pengeluarannya. Nah, salah satunya kalau kita bicara misalnya, salah satunya dari sisi listrik, ini tarif pemotongan tarif 50% saya rasa cukup signifikan. Hmm. Tetapi pelajaran dari kuartal pertama bahwa diskon tarif saja tidak cukup ya. Januari dan Februari kita melihat Ya. bagaimana middle class terbantu dengan pengeluaran pengurangan beban pengeluaran, tetapi kepercayaan dari middle class untuk spending itu juga perlu dibangkitkan. Karena di bulan Maret tahun ini kita melihat ada kejatuhan justru di indeks keyakinan konsumen, padahal itu di masa Lebaran. Nah, oleh Oke. karenanya saya rasa juga penting ya untuk kemudian membangkitkan optimisme Ya. dari sisi industri dan dunia usaha supaya Hmm. mereka bisa yakin dan bisa spending di kuartal kedua tahun ini, Nah, Mas itu Pras. dia. Lantas dari pelaku. Stimulus-stimulus ini sifatnya ad hoc ya, Ya. dia hanya menyelesaikan permasalahan atau isu-isu di hilir. Oke. Sementara kita juga harus concern terhadap isu-isu di hulu, yaitu kebijakan industri ya. Karena bagaimana kita melihat informalitas yang semakin besar itu yang kemudian berkorelasi dengan turunnya income masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita lihat Mas Pras, year to date itu sudah 24.000 yang di PHK dari industri padat karya. Oke. Dipanjangkan dengan tahun lalu itu sudah 96.000. Hmm. Tetapi di sisi yang lain angka pengangguran justru turun ya dari 4,91% tahun lalu menjadi 4,76%. Itu artinya apa? Pertama, Indonesia penuh berkah, masih punya tempat-tempat yang bisa menyerap sektor tenaga kerja. Nah, terutama agriculture dan perdagangan. Tapi masalahnya begini, ketika mereka terlempar dari formal sectors, mereka masuk ke informal sectors, memang mereka masih dicatat sebagai orang yang bekerja.
Tetapi masalahnya adalah income mereka anjlok, sehingga itu kemudian kita lihat refleksi di daya beli itu tidak terlalu berkorelasi dengan turunnya angka pengangguran. Itu yang Oke. pertama. Jadi kita harus juga fokus kepada isu-isu di industri. Nah, teman-teman di pengusaha ini memang harus difasilitasi secara signifikan supaya bisa melakukan ekspansi-ekspansi yang berikutnya. Data terakhir dari PMI ya, Purchasing Manager Index in Manufacturing yang anjlok di bulan April, itu sebenarnya harusnya menjadi kewaspadaan. Kenapa? Karena kita melihat juga bagaimana dari sisi ekspansi industri ini agak terbatas. Pertama, memang karena banyak barang-barang yang nggak kebeli di awal tahun ya. Karena kalau kita lihat Purchasing Manager Index in Manufacturing dari Januari, Februari atau bahkan dari bulan Desember itu oke semua. Sampai bulan Maret juga masih ekspansi. Cuma masalahnya adalah overshoot. Mereka kebanyakan beli, tapi nggak banyak yang bisa diserap oleh masyarakat karena tadi perilaku spendingnya belum betul-betul Iya. optimal ya, sehingga kemudian ya akhirnya ada keanjlokan dari sisi industrinya. Terus yang kedua juga tentunya kalau tadi echoing dari Bang Angga bahwa kita melihat sektor pariwisata itu juga salah satu sektor yang memberikan dampak pengganda ekonomi yang juga paling signifikan. Sebagai contoh di tahun lalu ketika kita tumbuh 5,11% atau bahkan semester pertama tahun lalu itu kita secara konsisten tumbuh di atas 5% karena banyak libur merahnya. Mas Pras. Iya, iya. Dan itu kenapa libur merah terus kemudian ekonomi tumbuh karena mereka mau spending, mereka mau jalan-jalan. Nah, jadi di refleksi di tahun ini juga ketika tadi ada juga selain apa yang tadi disampaikan Bang Angga mengenai subsidi yang langsung masuk ke disposable income yang Iya. bisa langsung dibelanjakan, tetapi juga ada sektor yang secara implisit dibantu dengan diskon-diskon ya transportasi tadi sehingga bisa kemudian menjadi semacam nudging, menjadi pemantik perilaku masyarakat untuk ya oke untuk jalan-jalan gitu. Nah ini bisa efek multipliernya bisa lumayan signifikan dan bisa mempertahankan level pertumbuhan ekonomi kita minimal 5% di tahun ini, Iya. Mas. Itu dia memang perlu dicermati. Iya, Mas Pras, kalau persepsi dari market sih lumayan positif ya, karena kalau kita Oke. lihat indeks hari ini juga lumayan oke ya, karena dengan rencana-rencana pemerintah itu korelasi cukup signifikan, Iya. karena kita melihat bahwa purchasing power ini menjadi semacam magic word ya, ketika dia naik maka potensi ekonomi juga akan naik juga. Nah, Oke. tetapi menurut saya 6 ini sebenarnya dia tidak bisa berjalan sendirian. Dia juga harus ada kebijakan-kebijakan yang lain yang menyertainya. Tapi kalau kita bedah ya kelompok pengeluaran middle class itu 41,7% untuk sektor makanan, Iya. kemudian yang 28,5% untuk properti. Nah, saya rasa butuh juga untuk kemudian meluaskan coverage ya dari stimulus. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sektor makanan, makan bergizi gratis itu sudah merupakan bagian dari paket stimulus ya. Itu bisa dinarasikan dalam satu gendang yang sama karena Oke. kalau kita lihat potensi 171 triliun di tahun ini itu sebenarnya lumayan signifikan kalau ideal bisa di disburse ya secara cukup signifikan. Bayangkan saja Mas Pras kalau kita lihat ya keluarga di Indonesia itu rata-rata 4,71. Artinya satu keluarga itu punya dua atau tiga anak. Iya. Taruhlah dia punya dua anak. Berarti kalau dia dikasih makan bergizi gratis misalnya untuk kelas menengah ini. Satu hari 15.000 per anak. Kalau anaknya dua berarti 30.000 dikali dua dikali 20 berarti jadi 600.000 ya minimal 500 sampai 600.000 lah per bulan beban pengeluaran yang diringankan ya dengan paket stimulus dari sektor makanan tersebut itu saya rasa cukup signifikan ya. Yang kedua mungkin juga pemerintah juga mulai berpikir ya bisa mulai berpikir untuk memberikan bantuan ya subsidi ke sektor perumahan entah itu subsidi iurannya atau segala macam karena untuk paket ini sebenarnya juga ada paket subsidi iuran ya, atau perpanjangan potongan harga iuran ya jaminan Oke. kecelakaan kerja yang mana itu juga cukup baik karena kalau kita lihat 41,7% pertama sektor makanan, yang kedua adalah sektor properti, yang ketiga pajak dan iuran Mas Pras. Iya. Jadi dari sisi pajak dan iuran udah oke, tapi untuk sektor perumahannya mungkin bisa ditambah lagi itu kalau mau lebih signifikan lagi. Dan Baik. tidak kalah pentingnya ini paket dari makan bergizi gratis itu harus benar-benar di disburse nih di semester kuartal kedua dan juga semester kedua di tahun ini begitu Mas Pras. Baik itu dia.